Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjannah. Kali ini kita akan masih melanjutkan materi gerak bagian kedua tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita simak materi GLBB berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Jika sebuah sepeda motor bergerak lurus dengan kecepatan konstan, lalu sebuah mobil polisi berusaha mengejarnya, maka mobil melakukan gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan animasi di samping. Perubahan kecepatan persatuan waktu disebut percepatan. Dengan persamaan, percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau A sama dengan VT min V0 dibagi T. Sepeda motor memiliki kecepatan awal 36 km per jam. Lalu mengurangi kecepatan menjadi 18 km per jam. Berapa besar perlambatan motor jika selang waktunya 0,5 menit? Mari kita cek jawabannya. Kecepatan awal V0 sama dengan 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan akhir VT sama dengan 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon. Waktu tempuhnya T sama dengan 0,5 menit sama dengan 30 sekon. Dengan menggunakan persamaan A sama dengan VT min V0 dibagi T, kita masukkan angkanya dan ketemu A sama dengan negatif 0,16 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatan yang diambil oleh sepeda motor adalah 0,16 meter per sekon kuadrat. Berikutnya gerak dipercepat beraturan. Misalnya kecepatan detik pertama 3 meter per sekon, detik kedua 5 meter per sekon, detik ketiga 7 meter per sekon, dan detik keempat 9 meter per sekon. Maka perubahan itu terlihat detik pertama sampai kedua kecepatan motor bertambah 5 dikurangi 3 meter per sekon sama dengan 2 meter per sekon. Detik kedua sampai ketiga kecepatan motor bertambah 7 dikurangi 5 meter per sekon sama dengan 2 meter per sekon. Detik ketiga sampai keempat kecepatan motor bertambah 9 dikurangi 7 meter per sekon sama dengan 2 meter per sekon. Setiap detik kecepatan motor selalu bertambah 2 meter per sekon. Jadi gerak motor di jalan itu mengalami percepatan positif atau percepatan. Kecepatan pada saat T detik dirumuskan dengan VT sama dengan V0 ditambah AT. Gerak dipercepat beraturan pada benda jatuh bebas. Sebuah bola dijatuhkan dari puncak gedung. Kecepatan saat bola jatuh adalah 0 meter per sekon dan mendapat percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT, dapat diketahui kecepatan bola jatuh sebagai berikut. Kecepatan awal V0 0 meter per sekon, setelah 1 detik V1 9,8 meter per sekon, setelah 2 detik V2 19,6 meter per sekon, setelah 3 detik V3 sama dengan 29,4 meter per sekon, dan setelah T detik VT sama dengan 9,8 kali T meter per sekon. Jadi kecepatan gerak jatuh bebas dengan pengaruh gaya gravitasi bumi dapat dirumuskan dengan VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Gerak diperlambat beraturan. Perhatikan kembali pengendara motor yang memperlambat kendaraannya.
pada detik pertama kecepatannya menjadi 4 meter per sekon, pada detik kedua 3 meter per sekon, pada detik ketiga 2 meter per sekon, dan pada detik keempat 1 meter per sekon. Kita dapat mengamati secara seksama ya, detik pertama sampai kedua kecepatan motor berkurang 4 dikurangi 3 meter per sekon sama dengan 1 meter per sekon. Detik kedua sampai ketiga kecepatan motor berkurang 3 dikurangi 2 meter per sekon sama dengan 1 meter per sekon. Detik ketiga sampai keempat kecepatan motor berkurang 2 dikurangi 1 meter per sekon sama dengan 1 meter per sekon. Setiap detik kecepatan sepeda berkurang sebesar 1 meter per sekon. Jadi gerak motor tersebut dinamakan gerak diperlambat beraturan. Gerak itu mengalami perlambatan atau percepatan negatif. Kecepatan pada saat T detik atau VT pada gerak diperlambat dirumuskan VT sama dengan V0 dikurangi A kali T. Mencari jarak dalam percepatan beraturan. Jarak dalam percepatan beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan V kali T, dengan V sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Jika digabung maka F sama dengan V0 plus VT dibagi 2 kali T sama dengan V0 ditambah dalam kurung V0 plus AT dibagi 2 kali T sama dengan 2V0 ditambah AT dibagi 2 dikali T sama dengan 2V0T ditambah AT kuadrat dibagi 2, sehingga ketemu persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dapat digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu gerak dengan kecepatan tetap. Kalian perhatikan grafiknya. Gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap. Kalian perhatikan juga bentuk grafiknya ya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat beraturan. Nah, gambarnya seperti di samping ini. Kemudian gerak lurus berubah beraturan diperlambat beraturan. Nah, grafiknya berbeda lagi ya. Nah, demikian tadi materi gerak bagian kedua tentang gerak lurus berubah beraturan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.